Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat malam ya untuk rekan-rekan guru. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan untuk disclaimer konten pada video kali ini, bahwasanya seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi, jangan jadikan patongan utama karena menjadi informasi terresmi, tervalid tentunya datanya dari BKN, Panselnas, dan Kemendikbud. Untuk video ini jadikan saja sebagai tambahan referensi. Oke, di sini kami punya informasi ya terkait pembayaran ya, honorium ya. Ini saya khususkan di guru ya. Saya tidak bahas honorer yang lain, tetapi admin bahas guru ya. Jadi kita ketahui bersama untuk pembayaran gaji honorer untuk khusus guru, anggaplah guru SD itu dari dana BOS Bapak Ibu ya. Kita mengandalkan dari dana BOS untuk guru SD, terutama sekolah negeri ya, dari dana BOS. Swasta juga seperti itu, ada dari dana BOS. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah nantinya guru SD atau guru honorer yang sumber penggajiannya dari dana BOS, honorernya dari dana BOS, itu tidak masuk dalam pendataan? Kalau hanya persoalan gaji dari dana BOS, seorang guru honorer tidak masuk pendataan padahal sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun, itu sangat tidak manusiawi menurut admin pribadi ya. Itu sangat tidak manusiawi dan pastinya akan menimbulkan masalah baru lagi ya. Saya jamin ya, akan menimbulkan masalah baru lagi. Kalau banyak guru yang gajinya, honornya dianggarkan dari dana BOS, itu tidak masuk dalam pendataan, pasti akan menimbulkan persoalan baru. Kenapa? Karena nantinya di aplikasi pendataan itu dipastikan Bapak Ibu, admin pastikan bahwasanya yang paling banyak masuk di aplikasi pendataan dan yang paling banyak mengikuti pendataan honorer itu pasti adalah guru ya. Saya ulangi, yang pasti mengikuti ya. Nah, di sini secara khusus saya akan membahas Bapak Ibu ya, kode honorium ya, guru P1, P2, P3 yang penganggarannya dari dana BOS. Apakah nantinya memenuhi syarat masuk dalam pendataan BKN? Harusnya sih iya ya, harusnya sih iya. Kenapa? Karena dana BOS itu yang anggarkan juga adalah dari pusat Bapak Ibu ya. Dana BOS itu dari pusat, dari pemerintah pusat ya. Nah, tidak mungkin dana BOS itu datang dari pemerintah daerah, tapi yang menganggarkan dana BOS itu adalah pemerintah pusat. Nah, di dalam anggaran dana BOS itu sendiri, itu terbagi tiga belanja Bapak Ibu ya. Yang pertama belanja modal, yang kedua adalah belanja pegawai langsung, dan yang ketiga adalah belanja barang dan jasa. Dan kita ketahui bersama bahwa salah satu persyaratan untuk masuk pendataan adalah belanja pegawai langsung. Dan di dana BOS juga ada belanja pegawai langsung, yang mana di dalamnya mengcover item honorium untuk guru honorer. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus apa ya Bapak Ibu ya? Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Di sini kita bisa lihat sedikit buktinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini dana BOS Bapak Ibu ya. Saya ulangi, ini dana BOS. Perhatikan ya. Ini ada belanja langsung ya. Ada belanja pegawai. Di sini dikatakan honorium pegawai honorium, honorium pegawai honorer, pengembangan standar pembiayaan, guru tidak tetap 3 orang kali 12 bulan. Nah, kalau kita lihat kode rekeningnya itu masuk di kode 52 di dana BOS ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di artikel di jpnn.com, di sini artikel yang mengatakan bahwa kode akun yang masuk adalah 51, tapi itu adalah kode akun Bapak Ibu ya, bukan kode rekening. Sedangkan ini mengkhusus di dana BOS ya. Ini mengkhusus di dana BOS. Bahwasanya belanja pegawai langsung itu termasuk honorium pegawai honorer, yaitu guru tidak tetap. Ya, di sini 3 orang kali 12 bulan. Nah, dari contoh arkas dana BOS SD ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada alasan guru SD, guru SD yang pembiayaannya dari dana BOS, tidak ada alasan bahwa digagalkan di pendataan ya. Tidak ada alasan bahwa tidak masuk di pendataan, harus masuk dong. Ini sudah resmi ya. Ini sudah resmi bahwasanya anggaran dana BOS itu bisa menggaji honorer. Nah, anggaran dana BOS itu bisa menggaji honorer Bapak Ibu ya.
Nah, seperti itu. Dan di dana bos sendiri itu terbagi tiga belanjanya. Ada belanja modal, ada belanja pegawai, dan ada belanja barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah bahwasanya dana bos itu berasal dari pusat, berasal dari pemerintah pusat. Sehingga layak jika guru yang berstatus honorer di sekolah dasar atau guru yang berstatus honorer yang dibiayai oleh gajinya dibiayai oleh dana bos itu masuk ke dalam pendataan honorer. Nah, kenapa tim bahas seperti ini? Karena saya menemukan artikel ya. Saya menemukan artikel di jpnn.com seperti ini. Artikelnya seperti ini. Badan Kepegawaian Negara BKN telah menyelesaikan aplikasi pendataan honorer secara nasional. Aplikasi itu akan diluncurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan BKN dalam waktu dekat. Nah, dalam waktu dekat katanya ya akan diluncurkan. Nah, di sini dikatakan, namun sembari itu Badan Kepegawaian Daerah sudah bisa melakukan pendataan honorer. BKD sudah bisa melakukan pendataan secara paralel sampai sistem pendataan di launching. Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SIN KBKN Suharmen kepada jpnn.com ya. Kemudian di sini juga dikatakan Bapak Ibu ya bahwasanya Nah, di sini dikatakan dia juga mengingatkan BKD untuk berpatokan pada SE Mimpan RB ya. Dalam surat edaran tersebut salah satu hal krusial yang diatur adalah syarat sumber gaji honorer. Nah, di sini dibahas syarat sumber gaji honorer Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dikatakan ya, di sini perhatikan ya. Nah, di sini dikatakan honorer yang didata adalah sumber gajinya yang berasal dari APBN ya, APBD, bukan pos anggaran belanja barang dan jasa. Artinya pembayarannya dilakukan melalui komponen belanja pegawai langsung. Nah, kita sudah lihat tadi ya, bahwasanya yang dari dana bos itu juga terbagi tiga belanjanya. Ada belanja modal, kemudian ada belanja pegawai langsung, dan ada juga belanja barang dan jasa. Dan honorer, gaji honorer atau honorium honorer itu masuk di belanja pegawai langsung, bukan masuk di belanja barang dan jasa. Jadi, kalau kita lihat persyaratannya sudah sangat jelas bahwasanya guru honorer yang penganggaran gajinya berasal dari dana bos itu bisa lolos pendataan. Sumber gajinya itu bisa memenuhi syarat untuk ikut pendataan honor. Ini asumsi pribadi admin berdasarkan data ini ya. Data ini mudah-mudahan saja benar ya. Karena kalau tidak benar berarti guru honorer tidak masuk pendataan yang penganggaran dana bos. Itu bisa menimbulkan polemik, itu bisa menimbulkan masalah besar. Nah, jadi mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini benar ya, jangan sampai salah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Di sini dikatakan Suharmin menjelaskan, kalau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK, maka mata anggaran kegiatan MAK dicatat dalam akun 51. Nah, dicatat dalam akun 51 Bapak Ibu ya. Kalau dicatat dalam akun 51, sementara itu untuk belanja barang dan jasa dicatat dalam akun 52, sedangkan belanja modal pada akun 53. Nah, ini kalau di peraturannya Kemenkeu ya. Tapi kalau di dana bos untuk ada memang kode rekening tersendiri juga Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini kita bisa cek ya. Nah, bila gaji honorer dibayar dari akun 52 dan 3, maka tidak bisa masuk pendataan. Suharmi menjelaskan masalah mekanisme pembayaran saja, namun soal pertanggungjawaban anggarannya itu berdasarkan akun standar yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya di dana bos itu ada tiga belanja juga Bapak Ibu ya. Ada belanja langsung ya, belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa. Kalau belanja pegawai itu menangani gaji honorer. Nah, aman ya, aman. Kalau seperti ini kan sudah memenuhi syarat ya. Nah, 521, 522 seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa cek lagi. Nah, di sini Bapak Ibu cek. Nah, di sini ya, setan ini masuk belanja pegawai langsung. Ini aman ya, honorium pegawai honorer ya. Itu sudah sangat jelas di situ. Banyak lagi nih pertanyaan. Nah, yang ketiga ini ada belanja modal. Jadi di dana bos itu sudah terpisah-pisah juga Bapak Ibu ya. Ada belanja modal, ada belanja barang dan jasa, dan ada belanja pegawai. Nah, jadi sangat memenuhi syarat sih menurut admin ya. Oke, mungkin juga sampai di sini saja ya informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.